Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian masih semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Adapun pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Materi kali ini adalah informasi teks tentang jenis alat transportasi, keliling bangun datar dengan satuan panjang, menghargai orang lain. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca teks pergi dengan alat transportasi pada halaman 198 sampai 199 dengan suara nyaring. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian nanti akan melihat gambar sebuah bus. Nah, di dalam teks pergi dengan alat transportasi, maka yang perlu kita perhatikan adalah informasi. Di sini ada 4 informasi. Yang pertama, banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, contohnya sepeda, sepeda motor, dan mobil. Informasi kedua, ada juga orang yang menggunakan transportasi umum, contohnya angkutan kota, bus, dan kereta. Informasi ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Pada informasi yang keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Nah, ini adalah intisari dari bacaan pergi dengan alat transportasi. Ya, kita sudah mendapatkan 4 informasi. Baik, kita teruskan. Teks halaman 205 sampai 206. Alat transportasi khusus. Perhatikan, ini gambar apa, Nak? Ya, ini adalah gambar truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Manfaatnya untuk mengangkut barang dalam jumlah yang sangat besar atau sangat banyak. Kemudian, ini tentunya kalian mengetahuinya, ya. Banyak untuk di masa pandemi ini, anak-anak pasti sering mendengar yang namanya alat transportasi apa ini? Iya, ambulans. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalamnya terdapat alat-alat kesehatan. Oke, gambar berikutnya. Nah, kalian tahu ini alat transportasi apa? Iya, alat transportasi damkar atau pemadam kebakaran. Mobil pemadam ini digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah gambar apa, Nana? Ya, kereta. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang itu berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Nah, sekarang kalian bisa tanyakan kepada teman-temanmu. Ini ada beberapa tabel yang berisikan nama, alat transportasi yang disukai, dan alasannya. Nah, untuk mengisi ini harus
merupakan jawaban yang sesuai dengan hasil wawancara kalian nanti, ya. Oke, kita lanjut. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? 1. Naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Sarannya, sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirine ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Hasil diskusinya sebagai berikut. Apabila melihat ambulans di jalan raya, sebaiknya mobil-mobil dan motor menepi. Alasannya adalah ambulans merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit. Orang sakit harus segera ditolong. Sebagai pengguna jalan harus menghormati orang yang sedang sakit dengan cara memberi jalan untuk ambulans. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine. Perhatikan tabelnya ya. Yang harus dilakukan mobil lain, segera beri jalan atau menepi, dan jika ambulans telah lewat bisa kembali pada jalur semula. Yang tidak boleh dilakukan mobil lain, tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulans. Ini yang tidak boleh dilakukan mobil lain, ya. Keliling bangun datar. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang, yaitu panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan, berarti untuk mengetahui kelilingnya, ya. Jadi untuk mengetahui yang dihitung adalah kelilingnya. Contoh, panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Jawabnya yaitu 25 tambah 20 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 90 cm, karena di sini menggunakan satuan panjang cm. Jadi panjang bingkai yang dibutuhkan adalah 90 cm. Yang kedua, pesawat itu dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 15 cm dan panjang 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Nah, berarti menghitung kelilingnya, yaitu caranya panjang karet sama dengan keliling jendela.
Ya, 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 30 sama dengan 90 cm ya. Jadi panjang karet yang dibutuhkan adalah 90 cm. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu keliling bangun datar. Ini bangun apa, Nana? Ini adalah bangun datar segi 5 ya. Ini adalah bangun datar segi 5 yang memiliki 5 sisi yang sama panjang. Jika setiap sisi panjangnya 10 cm, berapa keliling bangun tersebut? Mudah sekali, yaitu tinggal menambahkan sisi-sisinya. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 50 cm ya. Jadi keliling bangun tersebut adalah 50 cm. Sekarang bangun datar berikutnya. Nah, ini adalah bangun datar segi 6. Berarti memiliki 6 sisi yang sama panjang. Jika setiap sisi panjangnya 8 cm, berapa keliling bangun tersebut? Jawabnya adalah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 48 cm. Jadi keliling bangun datar tersebut adalah 48 cm. Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Kita hitung dulu ya, box ambulans dulu tempatnya, yaitu keliling ambulans 250 ditambah 150 ditambah 250 ditambah 150 sama dengan 800 cm. Berarti kelilingnya ambulans tersebut adalah 800 cm. Kemungkinan ukuran tempat tidur yang bisa masuk adalah, nah ini adalah ukuran tempat tidur yang bisa masuk di ambulans, yang bentuknya seperti ini, nomor 1 ya. Keliling tempat tidur yang bisa masuk, nah kemungkinannya adalah 240 untuk sisi panjangnya dan sisi lebarnya adalah 140. Kita coba ya, 240 ditambah 140 ditambah lagi 240 ditambah lagi 140 sama dengan 760. Tadi kelilingnya untuk ambulansnya adalah 800 ya, 800 cm. Karena ini ukurannya 760, maka dia bisa masuk. Kemudian keliling tempat tidur yang kedua yang bisa masuk, kira-kira kita kasih sisi panjang sisinya adalah ada 250 ditambah 130 ditambah 250 ditambah 130 sama dengan 760 cm. Ini adalah kemungkinannya yaitu 760. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah bangun persegi panjang dengan panjang, nah ini sudah beri simbol P kecil, itu panjang. Kemudian 5 cm ini adalah lebarnya, diberi simbol L kecil. Untuk itu kita untuk mengetahui rumus luas persegi panjang. Yang pertama, luas sama dengan P kali L. P itu panjang, L itu lebar. Nah, karena panjangnya 10, lebarnya 5, maka 10 cm dikali 5 cm.
meter. Maka luasnya sama dengan 50 cm persegi karena ada angka 2. Sekarang kita ketahui kelilingnya. Bagaimana rumusnya? Sama ndak? Tidak sama, ya. Nih, K sama dengan 2 dikali kurung buka P ditambah L kurung tutup. Jadi yang ditambah itu harus didahulukan. Jadi keliling sama dengan 2 dikali 10 cm ditambah 5 cm. Maka 2 kali, ya 10 tambah 5, 15. Jadi 2 kali 15 cm sama dengan 30 cm. Ya, ini perbedaan rumus luas dan keliling. Semoga selalu sehat dan jangan lupa selalu berdoa juga. Ya, semoga kalian tetap semangat. Raihlah cita-cita setinggi langit dan belajar tanpa mengenal putus asa. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.